uh, yang menjadi dasar pada foto elektrik. Yang menjadi dasar dari foto elektrik, yaitu ketika elektron ini menangkap foton, maka energi elektron ini bertambah, diameternya bertambah besar, dan jaraknya dari atom akan menjadi tambah jauh, yang akan menyebabkan elektron itu bisa tereksitasi. Tetapi, Bapak Ibu, para peserta, bukan hanya elektron yang menempel pada atom yang dapat menangkap foton, elektron bebas pun juga bisa. Flying elektron, misalnya ya, kalau kita membuat flying elektron itu di dalam berada di antara dua plat, kemudian kepada flying elektron itu kita tembakkan foton, maka flying elektron itu akan mengakumulasi elektron. Nah, kalau akan mengakumulasi foton. Nah, kalau di ujung plat tadi elektron ini dideselerasi, maka sejumlah foton yang diakumulasi oleh elektron itu akan dilepaskan kembali sebagai suatu berkas gelombang elektromagnetik yang kita kenal sebagai laser. Dan metode ini yang digunakan untuk pengembangan laser elektron. Silakan rekan-rekan dari elektro, teknik fisika, mesin mengembangkan laser elektron karena ini punya potensi baik militer ataupun sipil, dan ini masih tergolong pengembangan yang rahasia di Amerika. Gambar berikutnya. Pak Joko, mohon maaf, mungkin 2 menit lagi ya Pak ya. Oke, Ya, terima gambar kasih. berikutnya lagi, kita langsung saja ke contoh di bab 6. Ya, terus lagi, ini tadi sudah kita sentuh lagi. Nah, ini tadi juga sudah kita bicarakan mekanisme bagaimana elektron menempel pada proton. Terus lagi, nah ini hidrogen. Ada protium, ada deuterium, proton, neutron, elektron. Jadi hanya protium saja di mana elektron itu menempel langsung pada proton. Tapi selebihnya pada deuterium dan tritium, elektron itu menempel pada neutron. Pada tritium ini adalah atom yang tidak stabil. Ini terlalu panjang rangkaian itu. Jadi oleh benturan antar atom atau benturan dengan dinding, atom tritium ini akan mudah patah menjadi deuterium ataupun menjadi protium ataupun menjadi helium-3. Gambar berikutnya. Ini adalah yang saya bicarakan tadi. Berikutnya. Ini adalah helium. Terdiri atas 2 proton. Kalau hanya 2 proton saja, ini adalah diproton. Dia tidak stabil. Kalau berikutnya. Kalau terdiri atas 2 proton dan 1 neutron, neutronnya ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita lihat simbolnya, paling atas dan paling bawah itu punya double strip. Di ujung atas dan ujung bawah itu adalah proton. Sedangkan yang di bawah itu hanya punya 1 strip horizontal saja, baik di sisi atas ataupun bawah. Itu adalah neutron, dan ini adalah helium-3 yang juga tidak stabil. Dan dia akan mudah menjadi helium-3 stabil dalam konstruksi Y. Menurut notasi kimia sekarang, helium itu elektron valensnya adalah 2s1, tetapi apa yang saya lihat pada pemodelan ini mestinya lebih tepat kalau dia adalah konfigurasi elektronnya adalah 1s1, 2s1. Gambar berikutnya. He4, ini adalah alpha particle. Alpha particle ini bisa menembus dinding gelas, tapi dia tidak stabil. Setelah menembus dinding gelas, maka dia akan berubah menjadi He4 sebelah kanan, dan dia tidak akan bisa menembus dinding gelas berikutnya. Seperti ditunjukkan pada eksperimen fisika pada tahun-tahun pengembangan fisika modern. Berikutnya. Lithium. Lithium ini pada terminologi kimia hanya mempunyai 1 elektron valens. Tetapi dalam gambar ini
memperlihatkan ada 3 yang bisa diakses langsung oleh material lain. Nah, di sini saya punya suatu hipotesis, 2 elektron yang lain ini, dia sebenarnya masih mampu mengikat elektron lain, tetapi tidak sekuat 1 elektron yang sudah diikat sebelumnya oleh atom lain. Dan ikatan pada 2 atom yang lain inilah yang saya kira menjelma menjadi apa yang disebut dengan impurities pada material. Berikutnya. 1 menit lagi ya, Pak. Oke. Ini berilium. Berikutnya. Ini adalah boron. Berikutnya, ini adalah karbon. Oke, sampai di sini dulu. Maka akan terlihat karbon ini tersusun atas model-model litium, ya. Sedangkan berilium dan boron itu tidak persis oleh litium, tetapi masih gabungan antara litium yang tidak sempurna dan juga oleh hidrogen dan neutron. Gambar berikutnya. Oke, terus. Nah, di sini nitrogen dan masih terlihat seperti itu. Saya bisa sampaikan ke rekan-rekan bahwa gambar ini berpotensi untuk merevisi teori nukleosintesis pada fisika standar. Karena material bion nitrogen ini, bion karbon ya tadi, itu bisa disusun oleh litium, maka semua ordinary materials, ordinary matter, itu tersusun oleh litium. Karena itu ini akan bisa menjelaskan kenapa di dalam grafik abundance, grafik keberlimpahan material, litium itu menyimpang dari garis keberlimpahan, ya. Nanti juga ada gambar di situ. Nanti dalam tanya jawab ini bisa diungkap kembali. Terus saja sampai ke titanium. Lagi, terus hampir habis kok. Nah, ini. Ya, ini adalah kalsium. Naikkan sedikit. Kalsium ini terdiri atas 5 litium dan konfigurasi elektronnya sedemikian sehingga elektron yang mendatar pada sisi bawah itu kalau diinduksi dengan dimagnetisasi dia bisa membuat satu loop tersendiri, tapi loopnya itu akan berlawanan dengan konfigurasi elektron yang vertikal, maka dia kalsium ini tidak bersifat sebagai ferromagnetik, tetapi sebagai paramagnetik. Gambar berikutnya. Titanium, ya oke. Naik sedikit lagi. Ini terdiri atas 7 litium dengan konfigurasi seperti ini masih bersifat paramagnetik. Jadi kalau dilakukan induksi magnetisasi, dia bisa menjadi magnet, tetapi begitu dilepaskan, dia akan segera dipudarkan oleh loop medan elektron yang vertikal. Saya menyusun material baru sampai ke titanium, tetapi saya sudah melihat bahwa nanti pada mangan, maksud saya pada kobalt, ferro, dan nikel, itu hanya 3 material itu saja yang mempunyai susunan elektron yang memungkinkan magnetisasi dengan diinduksi tadi bisa permanen di situ. Jadi dengan cara demikian ini akan membantu kita memahami bagaimana material itu disusun. Nah, mudah-mudahan berikutnya bisa saya teruskan ke bagaimana electrical conductance, thermal conductance, dan strength of material. Tetapi saya pastikan bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri, karena itu saya memerlukan uluran
tangan rekan-rekan dosen, mahasiswa yang tertarik pada bidang ini, yang melihat potensi sains maupun engineeringnya untuk pengembangan sains dan produk-produk teknologi ke depan. Saya kira karena waktunya sudah mepet, saya akhiri sekian dulu. Saya persilakan nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Ya, silakan Pak Bambang. Ini, terima kasih Mas Joko dan semuanya. Mohon maaf, ini saya yang paling tidak ngeh, tidak paham dari awal pun. Nah, pertanyaan saya itu, Mas Joko dan teman-teman mungkin bisa nambah ini. Hukum alam apa dan asumsi apa yang mendasari semua tadi itu? Hukum alamnya apa gitu kan? Kemudian tadi disebut ada dari Pak siapa tadi, menurut hukumnya Pak Sopo, karena saya nggak pernah belajar, nggak tahu. Nah itu apa itu turunan dari hukum yang paling mendasar yang ada. Jadi awal hukumnya yang mendasari semuanya itu, Mas. Saya jawab ya Pak. Saya belum menemukan formulasi hukum alam yang mendasari dari pemodelan ini yang sudah diformulasikan terlebih dahulu oleh para saintis. Sebelumnya yang saya lihat, Einstein ingin menggunakan model fluid ini ketika dia menanti hasil eksperimen mengenai ether, tetapi confusing hasil itu. Nah, saya kembali lagi ke basic, yaitu yang mendasari yang paling awal, yaitu bahwa segala sesuatunya ini berasal hanya dari satu jenis material saja. Dan satu jenis material itu tidak mungkin dari material padat, satu-satunya adalah dari material fluid. Fluid itu tidak mesti liquid, tetapi dia tidak mesti juga gas ya, tetapi dia hanya berinteraksi sesama meternya dengan cara berbenturan, tidak ada tarik menarik. Itu adalah yang kita kenal sebagai gas ideal. Interaksi antara satu partikel dengan partikel lain itu hanya benturan saja, tidak ada mekanisme yang lain. Itu yang mendasari dari Ya, pemodelan tapi yang saya. mendasari hubungan dari apa dengan apa itu seperti apa itu, Mas? Sehingga bisa menghasilkan ada vortex, ada apa itu, kenapa itu? Ya, nah kalau pada awalnya alam semesta ini berisi dengan fluid, yang kemudian saya beri nama SFF, superfine fluid, kemudian pada fluid itu diberikan impuls, impuls itu bisa suatu tembakan ya, entah dari mana datangnya, tetapi kalau ke dalam fluida itu diberikan impuls, maka pada fluida itu akan muncul vortex ring. Seperti kalau kita mewadahi asap rokok, nanti Bapak di rumah bisa Ya, eksperimen. tapi itu kan diatur oleh suatu sifat alam. Sifat alam opo itu maksud saya. Jadi impuls pada satu arah itu akan menimbulkan gerakan vortex ring. Itu otomatis di alam. Ya, kenapa? Impuls itu akan ditangkap oleh partikel-partikel, katakanlah impuls itu adalah membran yang saya gerakkan ke kanan, maka partikel yang berada di sebelah kanan membran ini akan menangkap momentum dari membran ini, kemudian akan terdorong sebagai impuls ke kanan, tapi di sebelah kanannya ada partikel-partikel yang lain, maka sebagai suatu gerakan globalnya, partikel itu akan minggir ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan akan terorganisir menjadi vortex ring. Seperti kalau Bapak merokok, kemudian pipinya ditepuk, begitu maka akan keluar dari bibir vortex ring. Ya, itu kan ada mekanisme hukum alamnya transfer itu. momentum. Ya, hukum-hukum alamnya membuat gitu. Iya. Fluida, sifat-sifat fluida. Nah, itu yang saya maksud. Pernyataan hukum alam seperti apa yang mendasari semua analisis tadi itu. Iya, betul. Jadi hukum alamnya adalah
Tanpa itu kan Anda nggak bisa menimbulkan ada gaya segala macam itu. Apa meneh goyo itu? Ya, betul. Materi, ada gaya, itu kan mestinya ada sesuatu hubungan ya Transfer of bisa energy. dinyatakan dengan matematik karena ada gambar, ada buntut persagi dan lain-lainnya itu. Ya, Ya, betul, Pak, Pak. pokoknya saya terima kasih. Nanti Ya, harus belajar jadi banyak. vortex Saya ring sama sekali itu nggak paham tuh, Mas. vortex ring itu muncul karena adanya impuls pada fluida. Itu saya bisa share daftar artikel ini eksperimen bagaimana vortex ring itu dimunculkan di dalam fluida. Iya, ya, Iya. Tunggu. Jadi Baik. ini juga catatan buat rekan-rekan. Ini sangat penting bahwa alam semesta ini tidak mungkin dimulai dari material padat. Yang mungkin adalah dimulai dari material fluida. Dan yang menguatkan dugaan saya ini ada di dalam suatu ayat Al-Quran, tapi tidak saya tulis di dalam e-book saya ya. Jangan di-quote juga, yaitu ayat Al-Quran itu menyatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada yang retak. Tidak ada yang Bangunan alam semesta nggak ada yang retak. Artinya antara dua permukaan dimanapun, itu selalu ada material di antaranya. Dan material itu hanya mungkin dalam bentuk fluida. Itu saja. Terima kasih. Baik. Iya. Baik, Pak terima kasih. Joko boleh tanya Pak Joko? Oh, Iya. silakan, Pak. Ini 1 Silakan. menit ya, 1 menit. Silakan. Ya. Ini mungkin perlu dibuat perbedaan yang jelas antara fluida dengan superfine fluid ya, karena mungkin dalam definisi standar fluida kan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh superfine fluid ya. Iya. Misalnya fluida itu kalau dalam konteks mechanical fluida kan definisi standar fluida itu kan kumpulan partikel juga begitu kan. Jadi nah sekarang kalau kita lihat superfine fluid sepertinya ada fluida yang bukan kumpulan partikel tapi tempat partikel ngumpul gitu. Jadi barangkali perlu ada definisi teknis yang lebih jelas apa yang disebut dengan superfine fluid untuk membedakan dengan fluida biasa seperti itu. Baik. Saya kira Yogi bisa membantu saya untuk mendefinisikan, ya, atau bahkan let's make a joint writing. Tapi kalau Anda mau menyumbang saja ke saya bagaimana memodelkan ini, terima kasih luar biasa. Ya. Terima kasih Yogi masukannya. Sama-sama Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Yogi. Mungkin pertanyaannya kita tahan ke sesi tanya jawab ya, Bapak, Ibu. Mohon maaf agar narasumber kedua masih ada waktu untuk presentasi dan nanti ada panelis juga yang akan mungkin nanti saya catat Pak Brian dan Pak Suparno Sapira ya. Nanti saya berikan kesempatan di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Joko atas presentasinya. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Yogi atas pertanyaannya. Kita masuk ke sesi presentasi kedua, yaitu dari Bapak Muhammad Indra Purnama ST. Mungkin saya bacakan dulu CV singkatnya dari beliau. Bapak Muhammad Indra Purnama ini merupakan alumni Teknik Penerbangan ITB Angkatan 98. Pada saat ini merupakan Airworthiness Inspector di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pada saat kuliah, beliau aktif sebagai Ketua SKU Salman ITB pada tahun 2002, lalu juga pernah menjadi Kepala Pers Kampus KM ITB 2003. Ada 2 buku yang sudah beliau buat, yaitu yang pertama, What is Philosophy? Reinterpretasi atas filsafat, sains, dan seni, yang merupakan karya Gilles Deleuze dan Felix Guattari yang diterjemahkan dengan penerbit Jala Sutra 2004, dan juga buku yang kedua adalah Sutra Soma, Bahtera Nusantara yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Kepada Pak Indra, apakah sudah siap? Ya, alhamdulillah sudah siap. Terima kasih Ibu Moderator. Waktunya sekitar 15-20 menit ya Pak Indra. Iya, baik. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dan terima kasih juga Pak Joko, pemaparan yang sangat menarik dan
barusan Pak Joko sangat banyak memaparkan tentang ordinary matter. Saya barangkali jadinya kebagian yang sisi gelapnya, walaupun tentu banyak yang juga saya harus belajar. Jadi, oh ya, saya coba ya share screen sebentar. Pak Indra mukanya kurang terlihat, Pak Indra. Oh gitu, coba sebentar. Terhalang sama background kayaknya Pak Indra. Oh, sama backgroundnya. Eh, oke, sebentar. Oh iya, salam kenal juga Mas Zulkaida. Ini dulu kayaknya saya sempat mendengar ya zaman mahasiswa, terkenal soalnya. Sekarang juga Salam terkenal. kenal Mas Indra. Ya. Ya. Oke. Oh, sepertinya saya harus ini dulu ya. Saya harus display dulu baru screen ya. Baru share screen sebentar. Oh, barangkali sudah terlihat Ya, sudah Pak. ya. Silakan. Baik. Eh, ini kurang lebih yang coba saya sampaikan. Eh, jadi catatan kaki barangkali untuk yang tadi Pak Joko sudah sangat banyak sampaikan. Terima kasih Pak Joko, Bu Moderator, dan Bapak panelis dan rekan-rekan yang sempat hadir. Nah, ini ada pertanyaan tentang hukum alam. Barangkali saya coba mengawalinya dari situ, karena kita membahas tentang fisika, maka kita awali dengan dua natural laws katanya yang saat ini menjadi rezim utama dalam fisika. Dua-duanya tidak langsung saling berhubungan satu sama lain, tapi uniknya dua-duanya berkali-kali terbukti benar, walaupun tidak bisa menjelaskan satu sama lain. Yang satu general relativity, jadi dia menggambarkan gravity itu sebagai curvature of space-time. Kalau di masa Newton menggambarkan gravity itu sebagai gaya, Einstein tidak lagi menggambarkan gravity sebagai gaya, ya tapi sebagai curvature of space-time, sebagai lengkungan ruang waktu. Dan secara sederhana dapat diformulasikan bahwa dalam general relativity itu space-time tells mass how to move dan mass tells space-time how to curve. Nah, general relativity ini dengan baik menjelaskan berbagai fenomena fisik pada skala yang besar, seperti dinamika planet. Salah satu yang terkenal tentunya bagaimana general relativity kemudian menjelaskan pergerakan Merkurius yang tidak dapat dijelaskan oleh Newton mechanics. Kemudian berbagai fenomena eksotik di alam semesta seperti black holes, kemudian bending of light, pembelokan cahaya itu dijelaskan dengan baik oleh general relativity. Kemudian satu rezim lagi yang juga sangat banyak terbukti benar, tapi juga tidak diketahui hubungan langsungnya dengan general relativity adalah quantum field theory. Tentunya keahliannya Mas Zulkaida, saya yakin. Saya ini mohon izin ngutip-ngutip. Jadi QFT itu dia menjelaskan berbagai fenomena fundamental partikel dan interaksinya. Nah, ini istilah yang sering muncul juga, interaksi. Jadi kalau di masa lalu sering disebut sebagai gaya, tapi di masa sekarang masih tentu sebagian disebut sebagai gaya, tapi juga sebagian lebih banyak suka menyebutnya sebagai interaksi, karena ada problematik juga ketika mengistilahkan gaya dalam quantum field. Yang jelas QFT ini dia mengkombinasikan classical field theory. Kita tahu ada Maxwell menjelaskan tentang elektromagnetik misalnya, itu dengan field theory juga, tapi
di QFT field teorinya dijelaskan dalam perspektif kuantum, kemudian di dalamnya juga ada special relativity. Nah, ini ketika Schrödinger memformulasikan quantum mechanics, dia belum memasukkan special relativity. Jadi masih masih tanda kutip belum belum lengkap. Nah, dalam QFT kemudian special relativity dimasukkan. Dan tentu di dalam QFT ada quantum mechanics, karena QFT juga pada dasarnya adalah quantum mechanics juga. Kemudian QFT ini melahirkan apa yang kita sebut sekarang sebagai standard model of particle physics. Kita lihat. Nah, ini kurang lebih ilustrasi yang menggambarkan dua hukum alam yang saat ini menjadi panduan utama dalam fisika. Yang di sebelah kiri itu adalah general relativity dengan persamaan tensornya. Di situ ada R, nu atau juga di situ ada, itu biasa disebut sebagai Ricke's curvature. Kemudian ada minus setengah G mu nu. G-nya di situ bukan gravitasi tapi metric tensor, karena general relativity ini dijelaskan dalam geometri Riemannian, bukan lagi dalam geometri Euclidean. Jadi kalau kita dari kecil diajari misalnya teorema Pythagoras, garis miring satu segitiga siku-siku dikuadratkan sama dengan perjumlahan dari kuadrat dua sisi lainnya, maka dalam Riemannian geometri itu tidak serta-merta berlaku, karena dalam Riemannian geometri ada lengkungan-lengkungan, sehingga kalau dalam Euclidean geometri kita mengenal aksioma bahwa dua garis yang sejajar itu akan terus sejajar, tidak akan pernah berpotongan. Nah, dalam Riemannian geometri tidak lagi seperti itu. Dua garis yang pada wilayah lokal kita lihat sejajar, ketika terus diperpanjang bisa jadi berpotongan. Jadi geometri untuk general relativity ini ada dalam Riemannian geometri, yang kemudian salah satu bentuk penyederhanaannya adalah Ricke curvature. Kemudian ada metric tensor di situ untuk mentransformasi perhitungan dari satu curvature ke curvature lainnya. Ada Ricke scalar yang R. Kemudian ada lambda besar, itu saya tunjukkan dengan kursor aja ya. Dalam lambda besar ini adalah cosmological constant. Tapi ini baru menyusul dimasukkan oleh Einstein pada 1917 ketika dia melakukan presentasi di depan para kosmologis. Jadi awalnya general relativity tidak memakai ini, tapi kemudian ketika dia harus menjelaskan tentang universe, akhirnya dia masukkan cosmological constant, karena pada awalnya Einstein itu berpikir universe itu statik. Dia tidak membesar, tidak mengecil, statik, sehingga kalau gravity kan dia bersifat menarik ya. Nah, Einstein harus memasukkan suatu formula yang menjaga universe itu dari kolaps. Akhirnya dia masukkan cosmological constant lambda besar ini. Nah, tapi kemudian setelah awalnya ada beberapa matematikawan termasuk Lemaitre menunjukkan kepada Einstein, wah sebetulnya ternyata kalau berdasar general relativity yang Anda temukan, harusnya universe itu tidak statik, harusnya expanding. Tapi Einstein tidak percaya ketika sejumlah matematikawan itu menyampaikan hasil penurunan general relativity-nya. Einstein bilang kepada Lemaitre bahwa matematika Anda benar, perhitungan Anda benar, tapi pemahaman fisika Anda salah. Nah, baru kemudian setelah Edwin Hubble, astronomer, dia menunjukkan kepada Einstein, oh iya ternyata universe itu expanding. Jadi satu objek di alam semesta antara satu sama lain itu saling menjauh, tidak statik. Nah, barulah Einstein kemudian, oh ternyata berarti salah kalau selama ini saya berpikir universe itu statik. Ternyata universe expanding. Akhirnya sama Einstein sempat dihilangkan nih cosmological constant ini, dan Einstein bilang yang lambda besar ini adalah blunder terbesar dalam hidupnya katanya. Dia hapus tuh, nggak jadi katanya cosmological constantnya. Tapi uniknya di tahun 90-an kemudian
para astrofisikawan, para fisikawan, para astronomer, mereka menemukan bahwa alam semesta ini bukan hanya expanding tapi juga accelerating gitu. Jadi dia mengembang dan dalam mengembangnya itu dipercepat. Akhirnya cosmological constant yang oleh Einstein sempat dihilangkan dimasukkan lagi dan kita kenal sekarang dengan sebutan dark energy. Jadi akhirnya kembali lagi general relativity persamaannya menjadi memasukkan lagi lambda ini. Sementara di sebelah kanan persamaan itu adalah energi momentum tensor. Jadi bagian kanan itu adalah massa yang dia memberi informasi kepada space time, bagaimana space time harus melengkung, dan di sebelah kirinya itu adalah space time yang memberikan informasi kepada massa bagaimana massa harus bergerak. Nah, ini di atas ada contoh, misalnya ada matahari. Jadi kalau dalam mekanika Newton, matahari itu menarik bumi dengan gravitasi, tapi kalau dalam general relativity tidak, bukan begitu kata Einstein. Kenapa bumi mengelilingi matahari? Karena bumi masuk ke dalam space-time curvature-nya matahari. Dia masuk ke dalam lengkungan ruang waktunya matahari sehingga bergerak melingkari matahari. Jadi bukan gaya seperti yang disampaikan oleh Newton. Einstein memandang gravity itu dalam konteks geometri jadinya. Nah, kemudian itu ada salah satu fenomena juga yang membuktikan validitas general relativity adalah ketika terjadi gerhana matahari. Jadi ada bintang yang seharusnya dia tidak bisa kita lihat karena dia ada di belakang matahari, ternyata bisa kita lihat dari bumi. Kenapa? Karena sinar dari bintang itu melengkung ketika dia melewati space-time curvature-nya matahari, sehingga kita bisa melihat bintang tersebut walaupun kita melihat seolah-olah posisinya ada di garis lurus ini. Tapi itu adalah salah satu bukti bahwa general relativity ternyata valid dan dari waktu ke waktu terus terbukti. Seperti misalnya penemuan black holes, kemudian yang terbaru adalah gravitational wave, itu semua sudah diprediksi dalam general relativity lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, tapi general relativity tidak pernah bisa menjelaskan partikel atomik atau subatomik. itu tidak ada penjelasannya dalam general relativity ataupun dalam special relativity. Einstein tidak membahas tentang itu. Nah, itu dijelaskan dalam quantum mechanics, dalam quantum field theory yang akhirnya melahirkan standard model of elementary particle yang ada di sisi sebelah kanan kita. Nah, disinilah semua materi yang juga tadi Pak Joko sempat bahas juga itu dibahas. Tapi uniknya, baik general relativity maupun quantum field theory dalam standard model of elementary particle, semuanya juga ternyata menjelaskannya juga secara geometris juga, walaupun agak berbeda penjelasan geometri dalam general relativity dengan di quantum field theory. Jadi di bawahnya nih Bapak dan Ibu sekalian lihat ada U1 itu unitary group 1, ada special unitary group 2. Yang U1 ini untuk quantum electrodynamics. QED ini kelahiran pertama dari quantum field theory itu adalah quantum electrodynamics. Kita kenal misalnya ada para fisikawan seperti Paul Dirac, kemudian ada Richard Feynman, itu melahirkan QED. Kemudian SU2 ini adalah weak interaction, dan kemudian SU3 ini special unitary group 3 ini strong interaction yang menjelaskan tentang fenomena gaya kuat yang berkaitan erat tentunya dengan nuklir, dengan proton, neutron. Nah, ini semua S itu simetri, special unitary group, dan itu semua ada dalam paradigma tentang simetri, semuanya geometri. Jadi baik general relativity maupun quantum field theory, menariknya ternyata banyak penjelasan geometris yang berlangsung di dalamnya. Ini hal yang sangat menarik, bahwa geometri menghubungkan berbagai penjelasan tentang hukum alam. Tadi yang sempat ada penanya Pak Bambang kalau tidak salah, tadi saya lihat namanya beliau. Nah, geometri menghubungkan hal-hal tersebut. Nah, tapi baik quantum field theory maupun general relativity, mereka tidak saling berhubungan satu sama lain.
di dalam standar model, di dalam quantum field teori tidak ada itu gravity. Ada sih dihipotesiskan ada yang namanya graviton ya. Tapi sampai sekarang tidak pernah ditemukan itu, belum ditemukan itu graviton. Nah, harusnya itu Bapak lihat ada gluon, Bapak dan Ibu lihat ada gluon, foton, Z boson, W boson. Nah, harusnya ada graviton di situ, nemenin sehingga lengkap mereka. Tapi graviton ini belum pernah ditemukan karena masanya belum terdeteksi dalam akselerator yang selama ini ada. Nah, baik general relativity maupun quantum field teori dua-duanya betul-betul apa ya, kita bisa bilang mahakarya umat manusia gitu. Dari berbagai bangsa ini bisa Bapak Ibu lihat orang-orang yang berkontribusi di dalam general relativity maupun quantum field teori dan berbagai turunannya ya, ada dari mulai Max Planck, jadi ada dari Jerman, ada dari Italia, ada dari Pakistan, ada dari India, ada dari Cina, ada dari Jepang. Dari berbagai latar belakang budaya dan peradaban, dan memang sejatinya ilmu pengetahuan seperti itu, dia mengalir dari sejak zaman dahulu kala dari berbagai peradaban satu ke peradaban lainnya, menembus berbagai batas sekat-sekat peradaban sehingga melahirkan pengetahuan seperti yang kita kenal sekarang. Mungkin next kalau saya bikin presentasi ini lagi akan ada foto Mas Zulkaidah saya kira. Jadi ya di sini kebetulan memang belum ada orang Indonesia. Mudah-mudahan nanti Mas Zulkaidah dan rekan-rekan bisa turut muncul di dalam, dan juga Pak Joko tentunya. Nah, tapi kemudian walaupun ternyata sudah banyak hal yang dijelaskan dalam general relativity maupun quantum field theory, ada fenomena yang ternyata masih luput, belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Nah, ini pertama kali dijelaskan oleh ada namanya astrofisikawan Swiss, Fritz Zwicky, di tahun 30-an. Jadi dia mengamati satu klaster galaksi, namanya klaster koma. Saya belum nemu klaster titiknya. Nah, dia menemukan bahwa ini kalau berdasarkan massa yang terlihat dari klaster galaksi ini, seharusnya pergerakannya tidak seperti yang diamati gitu. Artinya menurut Zwicky ini massa dari klaster galaksi tersebut sebetulnya 450 kali lebih besar daripada yang terlihat dalam teropong yang dia gunakan. Jadi Zwicky mengatakan ini ada massa yang nggak terlihat nih. Nah, tapi kemudian karena dia orang Swiss berbahasa Jerman, dia menyebutnya dunkle Materie. Nah, saya nggak tahu benar nggak penyebutan Jerman saya, tapi kalau nggak salah seperti itu pengejaannya dalam bahasa Jerman. Jadi dark matter, materi gelap katanya. Nah, tapi pengistilahan materi gelap ini kadang bisa misleading, karena kalau kita berbicara gelap kan kesannya tuh hitam ya, artinya memblok cahaya. Tapi sebetulnya materi gelap ini atau dark matter ini dia juga transparan. Jadi dia disebut gelap bukan karena dia hitam kemudian memblok cahaya, tapi karena dia tidak berinteraksi dengan foton. Jadi kalau materi-materi lain kan berinteraksi dengan foton sehingga dia bisa memancarkan atau mengabsorpsi cahaya. Nah, dark matter ini tidak. Dia kita ketahui dari efek gravitasinya. Jadi sejauh ini satu-satunya yang berinteraksi dengan dark matter itu baru kita ketahui gravitasi. Selain gravitasi nggak ada interaksi yang lain. Foton misalnya nggak ada, karena kita nggak bisa melihat pantulan atau pancaran cahaya dari materi tersebut. Karena itu disebut dark matter. Jadi bukan gelap dalam arti dia seperti kita melihat sesuatu yang hitam. Dia gelap sekaligus transparan gitu. Karena dia tidak berinteraksi dengan foton. Nah, kemudian indikasi lain yang menunjukkan bahwa wah ini jangan-jangan ada yang namanya dark matter. Ketika pertama Sweetie mengatakan ini, banyak yang tidak percaya, itu kayaknya dia salah hitung deh, kayaknya salah mengamati dan sebagainya. Padahal ini udah dari tahun 30-an ya. Baru kemudian di tahun mungkin 60 atau 70-an ada astrofisikawan lain, salah satunya yang terkenal Vera Rubin. Dia mengamati hal yang sama. Jadi pada galaksi itu semakin keluar dari pusat galaksi, ternyata fenomena kecepatan objek-objek galaksi tersebut seperti ditunjukkan di gambar yang sebelah kiri ini. Yang observasi yang atas
observe, yang expected-nya yang di bawah. Jadi seharusnya dia semakin keluar itu semakin melambat rotasinya. Seperti halnya juga pada solar system kita, planet yang paling dekat seperti Merkuri dia bergerak sangat cepat, kemudian Venus berkurang kecepatannya, kemudian Bumi, Mars sampai terakhir Uranus, Neptunus, Pluto semakin berkurang kecepatan orbitalnya. Itu yang terjadi pada solar system kita dan itu sesuai dengan prediksi Newtonian mechanics. Tapi pada galaksi kita malah sebaliknya. Wah, ini apa yang terjadi? Nah, karena mungkin yang mengatakan waktu itu Vera Rubin perempuan kan, orang-orang mulai percaya nih, oh iya jangan-jangan bener ya, ada materi yang kita nggak bisa observe nih. Nah, kemudian bukti lainnya gravitational lensing. Jadi ketika cahaya melewati klaster galaksi tertentu, dia mengalami gravitational lensing seperti ditunjukkan pada gambar ini. Ini saya ambil dari Dell Laboratory. Jadi tadi juga sebetulnya dengan bintang juga ada light bending ya, tapi ini lebih fenomenal lagi. Ini benar-benar lensing. Jadi ada galaksi yang ada di belakang itu dia terlihat seperti arc gitu, membentuk busur. Seperti dia ya cahayanya seperti melewati lensa yang sangat besar di luar angkasa sana. Kemudian bukti lainnya adalah Ballet cluster. Jadi ini ada 2 klaster galaksi bertabrakan. Tapi kemudian central of mass-nya itu tidak ada di posisi seperti yang terlihat dari massa yang visible gitu. Jadi dia seperti bergeser central of mass-nya. Nah, yang warna biru itu yang kemudian diprediksi sebagai dark matter karena dia menggeser central of mass dari klaster galaksi ini. Tapi uniknya, nah ini yang ada hubungannya dengan superfluidity. Jadi 2 klaster galaksi ini bertabrakan kan. Ketika dia masing-masing sudah saling melalui satu sama lain, yang satu lebih kecil klaster galaksinya, itu yang biru itu dia seperti kembali ke bentuknya semula. Ini mirip dengan superfluidity yang kita amati pada misalnya helium, pada suhu yang sangat rendah. Itu kalau misalnya dua helium cair ditabrakan gitu, dua helium fluid ditabrakan, mereka saling melalui begitu aja seolah-olah nggak ada apa-apa gitu dan kembali lagi ke bentuk semula setelah bertabrakan. Mungkin bisa dicari video-videonya di YouTube. Saya nggak sempat. Tadi ada beberapa slide saya yang nggak 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 masuk. Nah, kemudian bukti yang paling kuat dari dark matter itu adalah dari yang disebut sebagai cosmic microwave background. Jadi ini apa ya, semacam jejak yang tidak terbantahkan dari keberadaan baik itu dark matter maupun dark energy. Karena ini adalah fenomena alam yang bisa kita temukan setiap saat kemanapun kita arahkan teropong atau radio teleskop, kita akan selalu bisa menemukan yang namanya cosmic microwave background. Kalau mungkin kita semua di sini dulu sempat memiliki atau menggunakan TV analog zaman dulu, yang kalau dia nggak terhubung ke salah satu stasiun televisi, tiba-tiba jadi banyak semutnya dan ada bunyinya kers. Nah, 1% dari suara dari noise itu adalah cosmic microwave background. Jadi dia itu lahir ketika alam semesta baru berusia sekitar 380.000 tahun. Jadi awalnya sebelum itu cahaya tuh belum ada karena foton belum bisa bergerak bebas. Nah, begitu suhu semakin turun, kemudian pada suatu ketika foton mulai bisa bergerak bebas. Nah, lahirlah cosmic microwave background ini. Jadi ini seperti foto kenangan universe ketika masih bayi gitu. Dan Tuhan sudah menyediakan ini seolah-olah abadi buat kita. Jadi kemanapun kita memandangkan mata ke langit, kita akan selalu menemukannya. Tentunya dengan dilengkapi teleskop, tapi nggak harus teleskop sih. Sebenarnya TV analog yang noisy itu juga sebetulnya 1% di dalamnya itu adalah cosmic microwave background. Nah, cosmic microwave background ini homogen. 5 menit lagi boleh ya Pak Oh, Indra? oke, siap, 5 menit lagi. Cosmic microwave background ini homogen, jadi dia perbedaan dari satu titik ke titik lainnya tuh hanya 1 part in 10,000. Jadi bisa dibayangkan betapa homogennya, hanya berbeda 1/10.000 itu dari satu titik ke titik lain kita bergeser temperaturnya. Nah,
ini juga kemudian menguatkan dalam kosmologi kan ada cosmological principle itu salah satunya bahwa universe itu homogen dan isotropik. Nah, ternyata itu terbukti dalam cosmic microwave background. Jadi awalnya itu mungkin hanya prinsipal yang para kosmologis gunakan supaya bisa memudahkan pekerjaan mereka, tapi ketika cosmic microwave background ditemukan, ternyata memang faktanya seperti itu. Jadi dari satu bagian ke bagian lainnya universe dalam skala yang sangat besar ya, itu tidak terlihat perbedaan. Tentu kalau kita memasuki secara detail, kita lihat di kanan saya ada kursi, di kiri saya ada meja, di depan saya ada tembok gitu. Kok mana nggak homogen kok? Saya lihat kanan kiri depan saya beda. Iya tentu kalau dalam skala sangat kecil kita akan melihat perbedaan. Bahkan wajah kita pun kalau kita perhatikan bagian kiri dan bagian kanan nggak sepenuhnya simetris. Pasti selalu ada aja perbedaan. Tapi dalam skala yang sangat besar, skala sangat besar itu maksudnya misalnya dalam skala klaster galaksi gitu. Seolah-olah universe itu homogen. Seperti kita nyasar di tengah hutan belantara. Kemanapun kita lihat kayaknya kok sama aja, ke kanan pepohonan, ke kiri pepohonan, ke depan pohon, ke belakang pohon, kayaknya kita in the middle of nowhere. Kita bingung ini ada di mana karena kemanapun kita ngelihat sama aja. Nah itu yang terjadi di dalam universe pada skala yang sangat besar. Nah di sebelah kanannya ada gambar berwarna biru itu adalah, jadi kita mengetahui komposisi cosmic microwave background itu melalui apa yang disebut sebagai angular power spectrum. Jadi ini cara para astrofisikawan menganalisis cosmic microwave background itu apa sih? Nah, itu ada yang paling kanan tuh density dari dark matter-nya bergerak-gerak, itu akan membuat grafiknya berubah-ubah. Nah, kemudian hasil analisis terbaru dari Planck spacecraft dari Eropa, European Space Agency, itu menunjukkan bahwa ini angkanya nggak saya tulis ya. Mungkin sekitar hampir 30% itu dark matter, kemudian ordinary matter atau baryonic matter itu hanya sekitar 5% dari keseluruhan total energi dan matter yang ada di universe. Selebihnya lagi dark energy. Jadi sangat sangat sedikit sebetulnya yang terlihat oleh kita. Nah, tapi nggak semua fisikawan percaya tentang dark matter. Bener gitu dark matter? Jangan-jangan kitanya aja yang salah memahami gravitasi. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, sini salah satunya melahirkan konsep modified Newtonian dynamics. Jadi ternyata yang tadi sempat saya perlihatkan tentang pergerakan galaksi itu bisa dijelaskan juga dalam hukum Newton tapi dimodifikasi hukum Newtonnya. Jadi kalau hukum Newton yang asli paling kiri yaitu G M1 M2 per R kuadrat. Nah, kalau dimodifikasi jadi seperti di sebelah kanan, itu ternyata sesuai dengan bisa menjelaskan pergerakan galaksi tadi. Tapi hanya untuk galaksi spiral ternyata. Dan untuk galaksi dalam bentuk yang lain dia tidak akurat juga. Nah, tapi tetap ada sebagian yang itu bisa nanti ada lagi hukum gravitasi untuk bentuk galaksi yang lain. Jadi tetap kekeh gitu. Nah, tapi sebetulnya salah satu cara kita untuk bisa menentukan itu teori atau hukum fisika yang dijelaskan itu benar atau tidak, ada mekanisme lain selain pembuktian observasi ya. Semua teori fundamental dalam fisika dia selalu memenuhi principle of least action atau principle of stationary action. Jadi hukum apapun, mau itu Newton, mau itu gravitational general relativity, mau itu quantum field theory, itu selalu kita bisa jelaskan dengan principle of least action. Awalnya least action, tapi kemudian Hamilton menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu ternyata bisa most action. Jadi akhirnya jalan tengahnya oke lah, stationary action aja, jangan least action. Tapi mayoritasnya dalam least action. Nah itu dijelaskan dalam Lagrangian mechanics. Jadi L itu adalah simbol untuk Lagrangian, T itu energi kinetik, V itu potensial. Nah, principle of least action itu menjelaskan bahwa secara matematis dinyatakan bahwa delta S sama dengan 0. Nah, kemudian ada modifikasinya, Euler-Lagrange equation. Nah, nanti kalau ada waktu saya ingin tunjukkan misalnya sebagai salah satu contoh, ini buku Newton, Principia. Dulu saya suka membacanya Principia, ternyata kalau orang Latin menyebutnya Principia katanya. Principia ini banyak kan bukunya tebel ya. Tapi dengan Lagrangian
kita bisa menjelaskannya dalam 1 atau 2 halaman A4. Jadi tuh, minimal hukum 2 Newton ya. Jadi Pak Newton panjang-panjang menjelaskan hukum 2 Newton kan. Nah, sekarang kita bisa jelaskan dengan Lagrangian mechanics lebih singkat. Tapi nanti deh kalau misalnya ada waktu dalam tanya jawab nanti saya demokan gimana penurunannya. Sementara itu dulu karena waktu yang terbatas. Terima kasih Bu Moderator, Pak Panelis, Pak Joko dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Silakan saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra, masih sangat menarik ini Pak, tapi mohon maaf harus saya potong dulu ya Pak, nanti kita bisa di sesi tanya jawab lagi. Ya, Untuk siap. ya, nuhun Pak Indra. Selanjutnya ini kami mohon tanggapan nih dari panelis kita hari ini, Bapak Dr. Zulkaida Akbar dari Fisika Angkatan 2003. Mungkin saya bacakan sedikit ya tentang Pak Zulkaida ini merupakan seorang fisikawan nuklir dan partikel yang memiliki pengalaman bekerja di Thomas Jefferson National Accelerator Facility di USA. Saat ini beliau adalah senior researcher di BRIN, tepatnya di kelompok keahlian Experimental High Energy Physics. Dan Pak Zulkaida Akbar ini ternyata dulu adalah presiden keluarga mahasiswa ITB. Begitu ya Pak Zulkaida? Oke, baik, silakan Pak, mungkin bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan selama 10 menit kira-kira ya Pak ya. Terima kasih, silakan Pak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun pisan nih atas undangannya. Jadi ada 7 poin ya yang insya Allah akan saya sampaikan secara singkat untuk menanggapi 2 paparan yang luar biasa ini gitu. Yang pertama, terima kasih ini. Saya akhirnya dapat kesempatan untuk bersilaturahmi langsung dengan Pak Joko ya. Jadi sebelum bersilaturahmi langsung 3 tahun yang lalu sebenarnya sudah berkenalan dengan karyanya Pak melalui murid Bapak. Saya senang sekali karena ini unik ya, unik dalam artian kalau yang backgroundnya fisika ke engineering itu banyak, paling banyak ini software engineering dan financial engineering alias kerja di bank. Nah, tapi yang backgroundnya engineering ke physics, ke fundamental law of physics seperti Pak Joko dan Pak Indra ini jarang sekali gitu. Jadi sangat unik dan saya sangat mengapresiasi gitu. Yang kedua, tadi sempat disinggung tentang ordinary matter versus dark matter ya. Jadi untuk lebih memberikan konteks antara ordinary matter dengan dark matter ya. Jadi saya yakin setiap orang ya termasuk kita waktu kecil dulu kan sering memandang langit malam ya, terpesona kan dengan bintang-bintang, lalu bertanya berapa sih ukuran alam semesta atau berapa banyak bintang gitu kan. Nah, kalau dari sisi ukuran ya alam semesta ini kalau pakai satuan kilometer tentu susah ya, nolnya kan banyak sekali kan. Nah, biasanya kita tuh pakai satuan waktu berapa lama yang ditempuh kalau cahaya yang merambat gitu. Nah, sebagai perbandingan, kalau jarak dari bumi ke bulan itu 1,3 detik cahaya. Jadi kalau cahaya merambat itu butuh waktu 1,3 detik. Nah, jarak dari bumi ke matahari itu kira-kira 8 menit. 8 menit perambatan cahaya kan. Nah, alam semesta ini ya, ukurannya, diameternya kira-kira itu sekitar 90 miliar tahun cahaya gitu. Jadi bayangkan betapa besarnya kan. Dan matahari yang menjadi pusat istilahnya apa ya, tata surya kita itu kan tidak unik juga kan. Jadi ada berapa matahari dalam galaksi Milky Way itu kira-kira ada 1 triliun. 1 triliun bintang dalam satu galaksi. Dan total galaksi di alam semesta ini juga 1 triliun kira-kira ya. Jadi total ada 1 triliun bintang itu. Nah, lalu orang membandingkan jumlah bintang di alam semesta dengan jumlah pasir di bumi itu berapa banyak itu. Ternyata masih banyak jumlah bintang gitu. Sehingga perbandingannya kira-kira untuk setiap butir pasir yang kita temui di bumi itu ada 10.000 bintang gitu perbandingannya. Jadi masih untuk setiap butir pasir ada 10.000 bintang. Jadi kita ini ibaratnya cuma remah rengginang kata orang itu, betapa kecilnya ya. Nah, tapi
meskipun sebesar-besarnya alam semesta yang tadi kita diskusikan, yang saya baru sebutkan, itu masih termasuk ordinary matter, atau orang bilang visible universe gitu, yang jumlahnya ternyata cuma 5%. Jadi segede-gedenya tadi itu cuma 5% dari alam semesta. 95% yang lain itu dark dalam artian kita belum tahu nature-nya ya. 25% itu dark matter dan 75% itu dark energy gitu. Itu untuk memberikan konteks ya. Dan yang ketiga, ini menarik sekali paparan dari Pak Joko ya. Jadi kalau dalam fisika itu kan ada fenomenanya, lalu kita mencoba membuat konstruksi matematikanya atau sering disebut dengan model gitu. Dan ada kadang atau seringkali ada lebih dari satu model atau banyak konstruksi matematis untuk menjelaskan fenomena yang sama. Contohnya Newtonian itu kan konstruksi matematis atau model yang berlaku 300 tahun ya, 200-300 tahun sebelum Albert Einstein menawarkan model yang lebih generik, yang model itu disebut dengan relativitas baik spesial maupun general gitu. Nah, untuk saat ini yang paling populer model yang dipakai itu untuk menjelaskan visible universe yang 5% tadi itu memang disebut dengan standar model yang tadi sudah disinggung oleh Pak Joko dan Pak Indra gitu. Standar model itulah yang menjelaskan alam semesta yang visible tadi minus gravity sebagai fundamental building block, dan bukan hanya itu mampu menjelaskan hanya 5% dari universe. Standar model itu pun masih banyak, saya nggak akan bilang cacat ya, mungkin saya bilang incomplete lah. Nah, karena ketidaklengkapan itulah salah satunya tadi tidak menjelaskan dark matter, tidak menjelaskan dark energy, dan tidak mampu mengawinkan antara QFT dengan GR gitu. Orang kan pengennya orang fisika itu memimpikan satu rumusan yang tunggal gitu, yang bisa mengawinkan field theory dan general relativity. Nah, makanya karena ketidakkompletan tadi, orang sekarang banyak mencari yang disebut dengan beyond standard model. Nah, salah satu yang cukup populer meskipun sudah lama tapi stuck itu yang namanya string theory. Jadi string theory itu statementnya adalah kalau tadi Pak Bambang menyebutkan hukum paling dasarnya apa gitu kan. Nah, kalau string theory itu fundamental building block yang paling dasar itu bentuknya string satu dimensi gitu, dan tali satu dimensi, dan partikel-partikel itu sebenarnya muncul dari gerakan vibrasinya. Nah, apa yang Pak Joko tawarkan itu adalah ini mirip dengan string theory, yaitu menawarkan alternatif teori beyond standard model yang klausul dasarnya adalah fundamental building block alam semesta ini istilahnya adalah berbentuk vortex ring ya, dan keberadaan superfine fluid tadi yang mengisi alam semesta sebagai salah satu kandidat dark matter, dan bahkan dari bagaimana superfine fluid tadi memediasikan atau mentransmisikan interaksi tadi bisa muncul berbagai macam partikel dengan fundamental building blocknya adalah perilaku vortex ring tadi kan. Nah, ini kan salah satu model alternatif ya. Dan yang menarik dari 3 tahun lalu saya berkenalan dengan istilah vortex ring dan hydrodynamic ini, ternyata saya cek sudah nggak bisa dibilang banyak ya. Tapi sudah ada juga yang menurunkan ternyata persamaan relativitas itu bentuknya sama dengan pendekatan hydrodynamic atau mekanika fluida gitu. Ini yang menjadi motivasi dasarnya kan. Ternyata dari 2 titik dasar yang berbeda, kok bisa ketemu persamaan yang sangat simetri gitu. Nah, itu yang mungkin awalnya memotivasi orang untuk menggunakan pendekatan hydrodynamic ini, atau yang Pak Joko sebut sebagai superfine fluid ini. Nah, saya juga pernah membaca dari diskusi dengan Mas Bintang ya, bahwa ternyata Maxwell equation itu juga bisa diturunkan dari pendekatan hydrodynamic dengan asumsi superfine fluid yang incompressible kan, dan beberapa karakteristik yang lain gitu. Nah, poin yang kelima mungkin saran ya, karena saya sangat senang sekali, tapi historicalnya kan satu bangunan teori itu harus keroyokan ya, harus dibangun oleh banyak orang kan,
Kayak misalkan relativitas, meskipun yang dapat kredit paling banyak kan Albert Einstein, tapi sebenarnya relativitas itu ada juga Minkowski, kemudian Riemann seperti tadi disebut Pak Indra gitu kan, Lorentz dan sebagainya gitu. Kuantum itu juga penyusunnya tuh banyak gitu. Mungkin jadi saya senang ada forum seperti ini, dan mungkin Pak Joko bisa memperbanyak forum-forum seperti ini ya, karena ini kan baru awal ya untuk membentuk bangunan teori yang lebih utuh seperti hanya kuantum mekanik. Itu ya perlu keroyokan gitu. Kayak kuantum itu kan dari Max Planck sampai Dirac segala macam gitu kan. Dan memang harus sabar kan Pak, karena biasanya alternatif teori awal itu pasti ditanggapi dengan skeptisism. Contohnya seperti tadi Pak Indra menyebutkan grup teori ya. Jadi sebelum grup teori tadi ada U1, SU2, SU3 itu diterima sebagai peran utama di dalam standar model, itu dianggap mitos awalnya. Atau ketika Murray Gell-Mann mempropos quark teori, itu hanya dianggap sebagai konstruksi matematis tapi belum real gitu. Nah, itu maka saran saya mungkin effort ini bisa dilanjutkan untuk membuat quantitative prediction, Mbak, biar match gitu kan. Ada beberapa quantitative prediction yang untuk menguji dan mengokohkan teori vortex ring ini gitu. Contohnya misalkan kalau basis standar model itu kan quantum field ya. Field itu kan kebanyakan orang menganggapnya hanya konstruksi matematis gitu kan. Ini nggak real gitu. Yang real adalah cross section dalam scattering misalkan. Tapi kemudian ada yang namanya Casimir effect. Yaitu Casimir effect itu yang bilang bahwa vakum itu tidak vakum gitu. Jadi Casimir effect itu jadi dua pelat, sederhananya dua pelat ditaruh di vakum, ternyata ada gayanya gitu. Meskipun dia beneran ditaruh di vakum gitu. Itu yang berarti field teori itu, fieldnya itu bukan hanya sekedar konstruksi matematis tapi fisis gitu. Nah, barangkali fisis itu adalah superfine fluid gitu. Nah, mungkin langkah selanjutnya bisa bagaimana superfine fluid ini bisa memunculkan kuantitatif ya, berapa besar Casimir effect gayanya, dan itu bisa di-match dengan eksperimen gitu. Nah, itu dan yang lain-lain. Yang menarik ini nanti kita perlu untuk mereinterpretasi ulang kuantum mekanik gitu kan. Jadi mungkin kuantum itu sebenarnya hanya classical statistik gitu. Tapi banyak sebenarnya orang-orang yang ke arah sana sebenarnya, yang tidak percaya interpretasi probabilistik gitu. Nah, jadi itu sih yang kelima, 5 poin ya. Saya sangat senang nih, mudah-mudahan bisa diperbanyak kontributornya sehingga ini menjadi bangunannya lebih utuh. Nanti bisa bagaimana vortex ring ini bisa membuat prediksi tentang Casimir effect misalkan. Dan yang kedua, yang tadi Pak Indra sebutkan ya, kemenangan dark matter dibanding modified gravity misalkan, karena ya support dari kosmologi. Kosmologi itu jadi memang alam semesta seperti ini, formasi yang kita rasakan seperti ini memang tidak akan ada kalau dulu tidak ada dark matter di awal formasinya gitu. Nah, saya melihat ada celah yang sangat luar biasa tadi ketika Pak Joko menyebut lithium. Jadi salah satu hole besar di dalam particle physics dan kosmologi itu adalah lubang besarnya itu adalah lithium problem. Lithium problem itu intinya teori yang ada sekarang belum bisa menjelaskan kenapa jumlah lithium itu seperti saat ini gitu kan. Dan itu masuk dalam nukleosintesis tadi gitu. Nah, saya kira vortex ring ini akan menjadi kemenangan besar vortex ring teori kalau vortex ring ini bisa membuat quantitative prediction tentang lithium gitu. Jadi secara teknis mungkin 2 poin tadi ya. Pertama adalah Casimir effect, yang kedua lithium problem. Kalau vortex ring bisa menjelaskan, membuat quantitative prediction yang match dengan eksperimental, saya kira itu baby step yang luar biasa, kemenangan besar yang luar biasa untuk teori vortex ring ini, dan itu akan menjadi model untuk menarik lebih banyak expert ya,
sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi bangunan yang lebih kokoh, sekokoh quantum mekanik itu, dan sekokoh QFT mudah-mudahan. Memang akan panjang, karena QFT aja nggak tahu, mungkin 50 tahun ya QFT ya, 30-50 tahun, tapi ya mudah-mudahan suatu saat bisa terwujud gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Hatur nuhun sekali lagi atas kesempatannya, Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Zulkaida atas tanggapannya. Menjadi masukan yang sangat berharga mungkin untuk kedepannya ya Pak Joko, Pak Indra. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin tidak bisa berlama-lama juga, tapi mungkin kita buka saja dulu sesi diskusinya. Bisa kita mulai dari Pak Suparno Satira. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini kita bersilaturahim dengan pendekar-pendekar sains fundamental fisik. Terima kasih. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan Mas Joko itu. Yang pertama dengan konsep fluid, ya. Pandangan tentang fluida itu kemudian kita akan terbentur dengan gambaran masyarakat yang akhirnya fluida juga jadi suatu kuanta akhirnya yaitu diukur sebagai molekul-molekul, dan kalau disebut nggak ada jeda tempat itu kemudian jadi tambah membingungkan. Mungkin kalau digabungkan dengan quantum field theory barangkali itu akan menjadi lebih real gitu. Itu yang barangkali pertama satu usulan. Yang kedua, saya tuh jadi teringat memang nggak apa-apa kalau disebut pseudoscience dari Al-Quran itu, tapi saya merasa yakin Quran itu mengatakan yang sesuai dari pembuat alam semesta ini. Kan segala sesuatu itu dikatanya diciptakan berpasang-pasangan. Inna kulla syai'in khalaqnahu bijaujain. Segala sesuatu oleh Allah diciptakan berpasang-pasangan. Sehingga kalau tadi nampak juga Mas Indra menampilkan dari kondisi standarnya ya, ada lepton, kemudian ada quark, lalu ada boson, kan umumnya itu dibuat dari pasangan-pasangan. Sehingga kalau barangkali dari tingkat yang paling sederhana atau fundamental fisik atau fisika dasar agar bisa dimengerti, konsep pasangan ini barangkali akan lebih menyederhanakan dan memberikan gambaran yang utuh. Dan dari pasangan ini kan Allah juga mengatakan wassama'a rafa'aha wa wada'al almijan lagi kan. Alam semesta ini dibangun dari ya sambil dikembangkan gitu, dari berbagai macam kodar-kodarnya itu dalam kesetimbangan. Jadi pasangan itu untuk membangun kesetimbangan-kesetimbangan. Jadi mungkin tadi apa yang model-model Mas Joko sampaikan, kalau dicoba diformulasikan dalam bentuk pasangan-pasangan, barangkali dengan sebutlah puzzle-nya itu tadi litium menjadi lebih simpel atau lebih ringkas. Itu yang pertama. Dan saya terus terang juga setuju dengan apa yang tadi disampaikan Bang Zulkaida ya, tentang pengertian pengembangan yang sifatnya terus akan selalu ini. Dan saya itu mencoba menerapkan konsep pasangan ini diawali dengan melihat ya, karena ngajarnya fisika dasar, jadi saya ini kayaknya dalam fisika dasar. Dari fisika dasar itu saya coba aja lihat kesetimbangan antara bumi dan bulan, lalu saya coba hitung-hitung dengan konstantanya, didapat suatu konstanta yang memang belum ada, sehingga memberikan peluang dengan baik bahwa momentum itu sebenarnya membangun suatu konsep juga medan sebagaimana yang selama ini memang belum muncul gitu ya. Jadi ada dua dimensi dalam suatu pengembangan konsep itu. Yang pertama konsep statisnya,
Lalu yang kedua konsep kinetis ya, yang bergerak, sehingga ada suatu boleh disebut pandangan radikal dari saya ya. Tadi quark dan lepton itu menjadi suatu konsep pasangan, dan dengan gluon atau dengan bosonnya juga itu dalam satu konsep pasangan. Dan nanti untuk dijelaskan ke anak SMP atau SMA paling tidak, itu massa dan muatan listrik itu pasangan, sehingga perumusan-perumusan selalu kesananya akan menjadi lebih simpel. Kita lihat misalnya dalam fluida ada persamaan Bernoulli, itu persis sama berpasangan dengan hukum Kirchhoff, dan nanti bisa dikembangkan. Barangkali ini suatu grup atau suatu kelompok yang sangat baik. Terima kasih. Saya juga dapat kesempatan bersilaturahim dengan bapak-bapak, mas-mas semua. Barangkali itu aja komentar dari saya. Tadi udah saya terima kasih dapat kiriman dari Mas Joko, itunya WA-nya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparno Satria atas tanggapannya. Mungkin mau dikomentari dulu, ditambahkan oleh Pak Joko, Pak Indra, dan Pak Zulkaida. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, satu saja dari dua dari Zulkaida yang saya mau tanggapi, bahwa dari engineering ke fisika itu unik ya. Tapi saya yakin Indra mungkin juga seperti saya bahwa memang dari awal interestnya itu sudah fisika. Ya. Dulu waktu tahun 77 saya masuk ITB itu boleh pilih 3. Dan pilihan pertama saya adalah astronomi, pilihan kedua saya fisika, pilihan ketiga saya mesin. Tapi itu dilihat lucu oleh senior-senior saya. Kemudian dengan diskusi yang agak panjang, saya bisa diyakinkan masuk mesin dulu, baru nanti kalau mau pindah ke fisika, setelah itu pindah ke astronomi. Itu satu. Yang kedua, terima kasih masukan dari Zulkaida untuk membuat apa itu suatu jalan, suatu cara bagaimana SFF ini bisa digunakan untuk membuat suatu perkiraan pada Casimir effect. Yang kedua, pada quantitative prediction pada lithium problem. Saya kira tempat Zulkaida bekerja sekarang memang sebenarnya tempat yang cocok. Bahkan saya bersedia untuk bekerja sama dengan Zulkaida dan teman-teman di BRIN. Yang kedua dari Pak Suparno, terima kasih Bapak hadir di forum ini. Yang saya bayangkan juga seperti yang Bapak sarankan bahwa SFF ini bisa digunakan untuk mengisi QFT di dalam suatu model yang kita tuh bisa betul-betul pahami, baik secara sains ataupun engineering. Karena material-material elementer fisika itu dari vortex ring, maka dengan sendirinya dia adalah gelombang. Kalau dia didekati dengan suatu probe itu sendiri adalah partikel gelombang, pasti dia akan bergeser. Jadi ini akan memenuhi kaidah-kaidah yang sebelumnya sudah ditetapkan, baik oleh Schrödinger, Heisenberg, dan sebagainya. Saya kira ini hal yang sangat menarik. Saya harapkan juga Pak Suparno tidak bosan dengan apa yang dari dulu diajarkan kepada kami, anak-anak kami di ITB. Mari tetap kita lakukan hal ini, Pak. Terima kasih. Itu saja Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Joko. Kalau dari Pak Indra atau Pak Zulkaida, ada tanggapan Pak? Ya, barangkali Silakan Pak. ya tadi sangat sangat menarik ya, dan ya saya sangat setuju tentunya kita bisa menindaklanjuti ini. Sayang sekali kalau hanya berhenti di sini ya, dan seperti tadi juga disampaikan Pak Zulkaida bahwa tradisinya ilmu pengetahuan itu apapun ya, konstruksi besar ilmu pengetahuan, mau itu quantum mechanics atau quantum field theory atau bahkan general relativity sendiri,
Eh, ini ya, ke stop ya, Pak Indra. Oke, mungkin dari Pak Zulkaida dulu, Pak, sambil menunggu Pak Indra. Pak Indra ini Eh, dikit ya, ya, ada kendala kayaknya. ya. Jadi kalau dari saya, fisika ini sebenarnya sedang dalam posisi stuck ya. Saya bisa bilang tidak ada lagi satu penemuan besar setelah quantum field theory, dan ini sudah puluhan tahun gitu berlangsung gitu. Kalau secara teknologi betul perkembangannya sangat cepat, dalam artian partikel akselerator dan sebagainya itu sangat cepat, komputasi, elektronika dan instrumentasi gitu. Tapi secara teoritis sebenarnya fisika itu sudah puluhan tahun stuck, tidak ada kemajuan yang berarti. Dan masih banyak di lubang-lubang yang ada ya. Dari tadi sudah kita diskusikan tentang lithium problem, kemudian dark matter, dark energy, dan ini kalau diteruskan listnya bisa panjang sekali. Ada namanya hierarchy problem dan sebagainya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, memang yang sekarang ini saat dibutuhkan adalah alternatif teori. Sesuatu yang mungkin sangat-sangat out of the box ya, dan itu yang dibutuhkan saat ini dalam kondisi dunia fisika yang sedang stuck secara teoritis gitu. Makanya oleh karena itu mudah-mudahan apa yang dipropos oleh Pak Joko, apa yang dipropos oleh Pak Suparno itu bisa menjadi satu alternatif teori yang bisa solving problem di fisika yang sudah stuck ini. Jadi betul seperti Pak Indra, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut, mungkin bisa dibentuk kayak semacam apa ya, satu kayak kolaborasi lah, meskipun informal ya, namanya Collaboration for Alternative Theory, dan nanti judul mah bisa kita cari yang bombastis itu apa gitu biar bisa attract people gitu. Tapi in summary, fisika itu sekarang stuck, fisika itu sekarang sedang membutuhkan alternatif teori. Mudah-mudahan apa yang dipropos oleh Pak Joko dan Pak Suparno itu bisa solving this problem gitu. Nah, itu tanggapan dari saya, Bu Anissa. Nah, baik, terima kasih Pak Zulkaida. Kalau Pak Indra silakan Pak, dilanjutkan yang tadi Pak, sempat terhenti. Ya, maaf, agak nggak stabil nih di sini. Ya, saya kira memang sebaiknya ada suatu bentuk tindak lanjut ya. Saya tapi belum terbayang juga detailnya seperti apa karena sangat sangat disayangkan ya. Dan di sini juga ada banyak potensi ya. Apalagi Mas Zulkaida tadi saya dengar ada sempat di Fermilab juga ya. Itu salah satu apa ya? Jadi kalau saya menyempatkan melihat di internet, Fermilab itu salah satu yang generous ngasih materi-materi pembelajaran. Jadi eh, kalau kapan-kapan ke sana lagi sampaikan juga terima kasih saya karena banyak materi yang saya dapatkan dari sana secara gratis pula gitu. Dan Iya. materi-materinya berkualitas tinggi gitu. Hmm. Saya sangat berterima kasih dan saya pikir juga kita sebagai bangsa ya di Indonesia ini sudah saatnya saya kira kita untuk turut berkontribusi lebih besar dan itu sangat sangat memungkinkan. Bayangkan kalau kita tadi saya sempat tampilkan di eh, slide itu orang India yang GDP per kapitanya di bawah kita sebetulnya kan. Walaupun ya karena populasinya besar jadinya total GDP-nya lebih besar dari kita, tapi mereka sanggup untuk memberikan banyak kontribusi. Itu ada siapa, Bose, ada banyak ya fisikawan India yang sudah melahirkan kontribusi penting dalam quantum mechanics ataupun quantum field theory. Saya kira juga generasi seperti Mas Zulkaida saya yakin juga nanti bisa, dan mungkin alangkah baiknya kalau kita melakukan ya itu tadi kolaborasi itu. Dan mungkin sekedar sekedar penutup dari saya maksudnya, kalau penutup ini dari Bu Moderator, saya ingin tunjukkan satu hal. Mana tadi? Sebentar, mohon izin. Nah, saya mau share sedikit menutup dari saya. Jadi seringkali kan pertanyaannya kalau kita berbicara tentang sains yang sifatnya teoretis, terus apa kontribusinya bagi masyarakat ya? Tentu kalau dalam jangka pendek
kita tidak akan langsung bisa merasakan, tapi kita coba berefleksi sejenak. Ini paper pertama tentang laser ya, dikasih judul On the Quantum Theory of Radiation. Ini dari 1917, bahkan katanya sebenarnya dibuatnya 1916, tapi baru diterima, dipublikasikan 1917. Dan lasernya sendiri sebagai suatu produk nyata itu baru muncul akhir tahun 50-an. Jadi lebih dari 40 tahun dari sejak pertama teori tentang laser ditulis sampai produk laser itu lahir, dan sekarang kita sudah banyak memanfaatkannya dalam berbagai bidang termasuk dalam pengobatan maupun dalam pertahanan. Jadi kalau yang diminta adalah hari ini bikin teori, besok merasakan hasilnya, jelas nggak mungkin. Tapi kalau kita berpikir sebagai bangsa, kita berpikir jangka panjang, tentu kita berpikir jangka pendek dan jangka menengah juga. Tapi juga jangan lupa juga untuk berpikir dalam jangka panjang, karena mestinya sih keberadaan bangsa kita, keberadaan umat manusia pun bisa continue, sustainable dalam jangka panjang. Ini contoh lainnya saya kasih, apa nggak bisa ya? Ini ada orang namanya Ibnu Haytham, abad ke-10 Masehi. Jadi ceritanya dia awalnya dia menyanggupi untuk bikin bendungan di Mesir, bendungan Aswan, bendungan untuk pertanian dengan membendung Sungai Nil. Dia jauh-jauh datang dari Baghdad ke sana, ke Mesir. Sesampainya di Mesir, setelah sekian lama, berbulan-bulan dia mencoba, ternyata dia gagal. Dia nggak bisa tuh bikin bendungan seperti yang dia janjikan. Akhirnya penguasa Mesir waktu itu marah. Sultannya marah, akhirnya dia dikurung. Ada juga yang cerita dia melarikan diri karena dia takut dihukum. Yang jelas ketika dia berada di tengah gurun pasir, sembunyi gitu, menyendiri, ada lubang kecil di tendanya, kemudian ada cahaya masuk, kemudian dari situ dia bikin satu kitab yang terkenal namanya Al-Manazir. Dan dari situ kemudian muncul sejumlah teori optik yang berpengaruh sampai dengan nanti disempurnakan lebih lanjut oleh Newton dan kawan-kawan. Jadi dari abad ke-10, kemudian kita sekarang merasakan salah satu manfaatnya dalam bentuk kamera misalnya. Itu lebih lama lagi, berarti udah lebih dari 1000 tahun kita baru bisa merasakan manfaatnya. Dan juga dalam penerbangan tentu kita juga tahu sendiri kisahnya. Wright Brothers itu bikin pertama pesawat setengah mati hanya untuk menerbangkan satu orang gitu kan, cuman beberapa menit atau bahkan beberapa detik awalnya, cuman beberapa meter di atas permukaan bumi. Dan itu dilakukan oleh Wright bersaudara di bengkel sepeda ya, bukan di pabrik besar seperti Ford. Waktu itu kan sudah ada Ford, tapi bukan pabrik besar seperti Ford yang menghasilkan pesawat, cuman bengkel sepeda yang dikelola oleh orang kreatif seperti Wright bersaudara. Dan sekarang kita udah punya, atau bukan kita udah punya, kita udah saksikan ada pesawat bisa ngangkut 700 orang lebih, 800 orang bahkan kalau dipadatkan, terbang puluhan ribu kaki, belasan ribu kilometer. Jadi dari sesuatu yang sifatnya mungkin awalnya teoretis kecil bisa jadi besar. Dan ini barangkali nanti bagaimana ya, Mas Zulkaida mungkin bisa menjadi fasilitator nih untuk next, karena sekarang di BRIN barangkali ya. Dan ya Iya betul, sekarang BRIN di kan BRIN. kalau misalnya ada forum-forum yang kira-kira kita bisa turut berkontribusi, waduh sangat sangat senang sekali barangkali. Apalagi saya dengar nih Mas Zulkaida ini juga punya ini ya, pengalaman organisasinya juga luar biasa. Saya pikir ini generasi pemimpin masa depan. Jadi kalau untuk mengorganisir kegiatan kita yang awalnya mungkin kita belum tahu seperti apa nanti bentuknya, saya pikir, saya percaya sih bakal bisa untuk melakukan itu. Ya barangkali itu dari saya. Ya. Terima kasih Pak Zulkaida, Pak Joko, kemudian Ibu Nisa, dan juga panitia dari AP ya, Bu Lia dan teman-teman semua, dan juga rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih banyak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin kalau tadi ada satu lagi yang mau bertanya, Pak Brian, masih mungkin pertanyaan singkat saja Pak Brian. Baik, Bu.
Ya, silakan. Kalau saya mungkin pertanyaan lebih ke model yang dipaparkan oleh Pak Joko. Ini modelnya itu sebenarnya model kuantum atau model klasik, dikarenakan inspirasinya dari klasik dan implementasinya jadi ke kayak kuantum-kuantum gitu. Selain itu, apakah bisa memprediksi seperti yang Dirac inginkan, itu fine structure constant, dan mungkin sebenarnya lebih cocoknya bukan di governing equation seperti yang Pak Bambang sampaikan, cuma mungkin yang lebih gampangnya Lagrangiannya apa untuk menjelaskan fenomenanya gitu. Itu saja sih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Brian. Mungkin silakan Pak Joko. Ya, persis jadi ini modelnya adalah model klasik, pemodelannya klasik, equation-nya klasik, visualisasinya klasik, tetapi saya melihat itu bisa digunakan untuk Makan dulu aja. mengisi apa yang di dalam pemodelan wave equation di quantum field theory. Itulah yang saya ingin bantuan dari rekan-rekan dosen dari aerohydrodynamics dan fisika misalnya untuk mensejajarkan ini dikerjakan secara paralel. Ya, misalnya tadi kalau ada 6 elektron yang staggering at one port of atom, itu secara fisika itu sudah diketahui energi levelnya ini gitu. Nah, kalau itu bisa ditemukan di bidang hydrodynamics, dari elektron 1 ke 7 itu perbedaan diameternya berubah semakin mengecil demikian, misalnya jaraknya dari port bertambah demikian misalnya, maka itu akan lebih membuat suatu kepercayaan yang lebih kokoh bahwa model hidrodinamik ini bisa digunakan untuk menjelaskan quantum problems. Misalnya lagi satu yang persis. Gaya tarik-menarik antara atom dan atom itu secara kristal itu bisa gaya tarik-menarik antara vortex ring yang berhadapan-hadapan. Tetapi gaya antara proton dan neutron, karena di situ ada transformasi dari vortex ring menjadi doublet, itu tentunya berbeda lagi levelnya dengan gaya yang hadapan muka tadi. Maka di situ bisa menjelaskan tingkatan gaya-gaya 5 gaya-gaya fundamental alam semesta ini. Sampai misalnya pada jarak yang sangat jauh, bagaimana gaya gravitasi ini bisa masuk di dalam pemodelan saya yang klasik. Itu misalnya kalau satu atom ini memiliki field yang arahnya masuk ke dalam atom, seperti saya gambarkan di dalam salah satu presentasi tadi, maka field yang masuk ke dalam satu atom ini tentunya bisa dirasakan dari tempat yang sangat jauh, di mana hal ini sudah kita buktikan di aeronautics, bagaimana kita menggunakan singularity models untuk menghitung lift, drag pada pesawat terbang. Jadi untuk makro kita sudah membuktikan ini bisa. Nah, secara kuantum, mari kita merapat ke teman-teman fisika, apakah model klasik hidrodinamik ini bisa digunakan untuk menghitung misalnya nuclear force dan lain-lain yang di ranah kuantum. Begitu, Brian. Baik, terima kasih banyak Pak Joko atas jawabannya. Mohon maaf ini Bapak Ibu waktunya sudah 12:22. Sebelum kita tutup, apakah Bapak Ibu berkenan untuk membuka videonya? Kita foto bersama, Bapak Ibu. Ya, Tentu saja. Terima kasih Pak Bambang masih di sini. Asis, mungkin saya tidak dong ya, pokoknya ikut
mendengarkan. Tapi kita nyate bersama, Pak. Kita dong. Nah, itu yang ditunggu. Ya Pak Parno, itu tetangga lama. Iya, Baik, Pak Bambang. saya ambil Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, halaman kedua. Sebentar, saya copy dulu. Ya, 1, 2. Ya, baik. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara, Bapak Ibu semua. Saya Anissa selaku moderator dan juga seluruh pengurus Ikatan Alumni Penerbangan mohon undur diri. Terima kasih kepada semua narasumber, kepada panelis dan semua peserta yang sudah aktif untuk menanggapi, bertanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau penyelenggaraan acara hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu di webinar selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mari Pak Joko. Ditunggu jagongannya. Sama-sama. Yuk. Hmm.